Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terlihat situasinya maskulin. Page of Pentacles. Ya. The Wheel of Fortune. Page of Cups. Ya. Kita lihat The Fool. The Knight of Swords. The Tower. Four of Cups. Knight of Pentacles. Nine of Cups. And the Queen of Pentacles. So, kita ada the Chariot and the World. Oke, maskulin dan feminim di sini DF ya. DF and DM. Aku ngelihatnya DM nih banyak sekali belajar ya, terutama tentang karma. Dan banyak sekali hal yang harus diperbaiki ya. Dan DM juga ya merasakan gitu loh. DF ini akan hadirnya seseorang atau mendapat rezeki ya. Aku ngelihatnya rezeki besar, rezeki kecil ya, karena proses komitmen dalam pembelajaran hidup ya dari si DF. And aku ngelihat banyak hal yang membuat DM merasa langkahnya mengalami kehancuran ya. Kenapa? Ya karena DF-nya di sini berkomitmen memang untuk bayar karma ya, dari nol lagi, dan pada akhirnya doanya terkabul si DF ini ya. Diberikannya banyak keberuntungan, diberikannya banyak rezeki, bahkan juga jodoh ya, orang baru hadir gitu ya, pekerjaan. Tapi memang butuh konsisten, butuh komitmen, kerja keras, dan butuh belajar bijaksana dalam menerima pembelajaran hidup ya, berprasangka baik gitu. DM ya keinginan untuk memperbaiki lagi, tapi ketika DF-nya komitmen memperbaiki karma, justru perjalanannya DM ini mengalami kehancuran ya. Dan kebebasannya DM ini ya berarah ke hancuran. Langkah apapun yang diambil oleh DM ini pada akhirnya menuju kehancuran ya. Karena sikap arogannya inilah yang membawa kehancuran dalam hidup DM.
DF menerima kabar baik ya, ataupun rezeki besar atau kecilnya nih insya Allah ada. Dan adanya pengabulan doa ya untuk ya antara DM dan juga DF, tapi dengan porsi yang berbeda. Wow, ada Page of Cups and the Page of Pentacles dengan posisi yang berbeda ya, tadi yang aku bilang. Sedangkan kalau DF ini berharap dan menerima itu tentang rezeki ya, memperbaiki tentang karir ya, kehidupan baru. Sedangkan kalau DM ini malah ya harus memperbaiki tentang perasaannya ke DF ya. Jadi beda cara, beda tujuan ya, udah beda tujuan. DF menerima berkah tentang keuangan, kalau DM ini berharap memperbaiki hubungannya dengan DF lagi ya, perlahan tapi pasti. Karena ya DM ini mengalami banyak kekecewaan ya, dan merasa bosan juga terkadang dengan kebebasan yang dia lakukan. Pada akhirnya setiap langkah yang dia ambil ini menuju kehancuran terus menerus ya, karena egonya dan juga amarahnya yang tidak bisa dikendalikan. DF menerima karma baik ya, sedangkan DM di sini ya terpaksa harus menjalani perjalanan hidupnya yang penuh dengan bebas. Ini mengalami resiko tentang kehancuran ya, hidupnya berantakan ya, mau gak mau dia harus jalani dengan orang-orang yang dia bersama saat ini ya. Dan DM ini berharap dan berdoa tuh ya memiliki hubungan dengan orang baru, dan kamu ya DF orang lama sebagai pilihan hidupnya dia ya, itu targetnya dia ya, dan dia merasa itu adalah peluang dia untuk tidak kesepian, tidak kesendirian ya. Pikirannya udah negatif ya, secara logikanya dia sendiri ya, untuk kepentingan pribadinya. Jadi doanya ya selalu ingin menghadirkan orang lain ya, itu doanya. Jadi dia nggak mau kehilangan salah satunya, bahkan nggak mau kehilangan semuanya ya. Kita lihat dengan The Wheel of Fortune ya. Kita lihat dengan The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, please clarify. Ini sama-sama berdoa tentang takdir, jodoh, karma, keberuntungan ya. Karma itu bisa baik dan buruknya ya. Kita lihat The Wheel of Fortune-nya. Ten of Wands, the Moon, Six of Swords. Kita lihat Page of Cups-nya. Kita lihat the Fool-nya. The Fool, clarify the Fool.
coba untuk lihat Nine of Cups-nya. And the Four of Cups. And the Tower. Okay, the Emperor, the bottom of the decknya, and the Seven of Wands, Star, Queen of Pentacles. Guys, ini maskulin ini merasa feminim itu saingan, ya. Dia merasa kalau DM itu merasa yang paling benar, paling perfect, paling sempurna. Dia merasa seperti itu, jadi dia banyak komplain banget, banyak komplain, ya. Apapun yang dikerjakan oleh feminim gitu ya, itu dikomplainin terus, ya, komplain. Dan ini membuat feminim juga jadi kayak, ya udah, kalau memang kita sebagai saingan, oke, gue terima, ya. Ini perang ilmu di langit, perang doa, ya. Jadi kayak feminim itu menahan tentang komitmen ataupun perbaikannya, itu doanya untuk si maskulin. Jadi kayak, nggak lah, gue nggak mau terlalu doain lu, sekarang doa untuk diri gue sendiri. Ini konflik batin banget ya, maskulin dengan feminim, karena energinya itu bentrok, ya. Perang langit. Oke, kita lihat dengan Page of Cups-nya, Ace of Wands, the Knight of Wands, the Magician. Kenapa dia ingin memperbaiki percintaannya sama kamu nanti? Sedangkan kalau feminim itu sudah berkomitmen memperbaiki tentang kehidupan baru, tentang materi, menjalani focusing dalam hal materi. Sedangkan si maskulin ini malah fokus dalam percintaan. Lebih dewasa feminim, ya. Karena di sini maskulinnya merasa, ya, ketika kehidupannya bersama feminim itu dia mendapatkan banyak sekali ide-ide bagus gitu ya. Banyak sekali hasrat yang dia dapat, terutama tentang spiritual, ya, dan juga hasrat petualangan. Jadi serba haus tentang pengetahuan, tentang pengalaman gitu ya. Dan dia merasa paling pinter jadinya. Padahal ini adalah energi dari si feminim, ya, energi dari feminim. Makanya dia pengen kembali sama kamu nantinya. Kita lihat the Fool. Queen of Wands. Tadi aku udah bilang apa ya? Dia pengen kembali ke kamu kan? Karena dia merasakan energi kamu tuh, ya, istimewa sebenarnya. Dan dia melihat kebaikan kamu, mudah memaafkan dan melupakan gitu ya, tentang kesalahan dia, tentang perbuatannya dia. Seven of Wands, Five of Pentacles. Jadi kamu tuh orangnya memang feminim ya. Jadi dia merasa saingan sama kamu tuh ketika kamu focusing tentang kehidupan kamu sendiri, ya. Spiritualnya buat kamu sendiri, ya, feminim. Dan itu membuat dia tuh merasa menjadi korban di masa lalu tuh dari keberhasilan yang kamu miliki sekarang. Korban spiritual. Sedangkan kamu di sini sudah menerima keadaan tentang pengkhianatan di masa lalu, ya. Kamu udah nerima. Astagfirullahaladzim.
Kak Adi nggak batuk ya, dia nggak nerima. Dan aku ngelihatnya di sini memang feminim coba untuk optimis ya, meninggalkan masa lalu dengan belajar spiritual semaksimal mungkin. Makanya maskulin langkahnya ini menjadi nggak emosional, menjadi nggak kekontrol, gampang marah, dan ini mengantarkan dia malah ke dalam perjalanan kehancuran. Ya, kita lihat Nine of Cups-nya, Five of Cups tuh, dia berharap bisa kembali ke masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan, itu harapannya dia. Ten of Pentacles, aku nggak lihat kartunya, tapi energinya sudah terasa dan dia merindukan banget bisa ditakdirkan kembali sama kamu. Dia mau banget ya. Dia mengalami kekacauan dengan orang baru. Dia coba untuk move on dengan orang baru ketika sama kamu, dan ini menjadi suatu kesedihan, kekacauan dalam kehidupan dia dengan orang baru ya, karena caranya dia mencari kebahagiaan dengan cara move on ke orang baru langsung, bukan ke dirinya dan ke Tuhan. Itu salah ya, kalau dia dengan orang baru langsung. Kita lihat dengan Four of Cups nya, Ten of Swords, Ten of Cups, Six of Cups, penyesalan, kecewa ya. Oke, so maskulin, kamu kecewa, menyesal, dan ada rasa bosan dengan pilihannya kamu karena kenanganmu masih bersama feminim ya, merindukan tentang kebersamaan, merindukan tentang keharmonisan ya, kenangan-kenangan, kesempurnaan dalam kehidupanmu dengan feminim gitu ya. Kamu kecewa sekali ini sebenarnya, energinya nggak enak sih ya, karena langkahmu itu menuju kehancuran. Kecewa karena kebebasanmu, tapi tidak bisa meninggalkan dengan mudah kebebasanmu sekarang karena kamu terperangkap ya dalam ya pembayaran karma. Sedangkan feminim di sini sudah memaafkan dan melepaskan segala kesalahan dan perbuatan manipulasi di masa lalu, walaupun ini membuat sedih feminim ya kadangkala gitu ya, karena merasa ditinggalkan, merasa diabaikan, dan merasa ya nggak dianggap gitu loh. Kita lihat adanya The Tower, Eight of Cups, The Empress, Ace of Swords. Like I said, maskulin, langkahmu ya dari caramu mencari kesempatan hidupmu dalam bayar karma dan mencoba lari dari adanya pembayaran karma, coba untuk lari dari kejujuran, coba untuk lari yang namanya kehancuran ya dari perbuatanmu sendiri, itu malah menghantarkan langkahmu ke dalam kehancuran. Kenapa? Karena feminimnya sudah focusing untuk mencintai dan berdamai pada dirinya dia sendiri. Kamu mengenang tentang ketulusan cintanya feminim, cara komunikasinya dengan feminim begitu damai, secara logika juga masuk akal. Ternyata apa yang diucapkan feminim itu memang ada buktinya gitu ya, dan memang dirasakan oleh kamu juga berbeda gitu. Kamu kecewa melihat feminim lebih focusing dengan dirinya dia sendiri sekarang, dan sekarang langkahmu dalam mencari target itu ya menuju kehancuran
Makanya kalian menjadi perang doa, perang langit ya. Secara batin, maskulin juga mengalami masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rencana hidupnya, banyak mengalami keberantakan, kehancuran ya, kebangkrutan, karena selalu menghadang atau menghalangi tentang ya untuk kembali ke feminim, untuk belajar jujur, untuk penyelesaian karma gitu ya. Selalu menghalangi karena egonya dia sendiri ya. Pada akhirnya ya energinya ini berperang, bertolak belakang. Kenapa? Karena femininnya banyak belajar tentang pembenahan diri, banyak belajar bertanggung jawab dari nol lagi, terutama dalam hal-hal spiritual. Itu butuh banget pengorbanan yang sangat luar biasa ya. Itu yang membuat energi kalian menjadi berlawanan ya, berlawanan. Dan ya maskulin di sini mengenang kamu, betapa tulusnya kamu, betapa jujurnya kamu ya, betapa nyatanya ucapan kamu. Ya, ini yang dia lihat. Oke, kita lihat lagi yuk yang mau dibaca. Masih ada ini promosi ya, tentang promosi dari Valentine sampai tanggal 15. Ayo yang mau dibaca silahkan, dicek energinya kamu dan pasangan. Wow. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Friendship. Nurture the bonds of the friendship within your relationship, and your love life will dramatically improve. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that about supports and challenges. Okay, alright. Okay, romance. Forgiving. Stop focusing your energy on the past events, and for life is too precious to waste it. You created your reality by what you think, dream, and imagine. Masculine, kamu imajinasikan tentang romantis hidupmu. The past is now behind you. Realize it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with the faith. Okay. Maskulin, belajar bertanggung jawab, belajar bertaruh, belajar untuk bertempur. Ya. Lepaskan kenangan masa lalumu dengan feminim kalau memang kalian sudah berpisah atau bercerai, ya. Dan kamu sudah memiliki kehidupan dengan orang barumu, entah itu kamu nikah siri dengan orang barumu atau hidup bersama dengan orang barumu, dan kamu sudah meninggalkan feminimu ya tanpa ada komunikasi, dan kamu tidak melakukan tanggung jawabmu dengan baik. So kamu harus belajar bertanggung jawab di dalam kehidupan barumu saat ini ya. Kamu menginginkan adanya dimaafin atau memaafkan ya dalam hubunganmu dengan feminim ataupun dengan karmik, dan kamu bermimpi atau menghayalkan tentang keromantisan dalam sebuah hubungan. Gimana mau romantis kalau kamunya saja masih berbagi tanpa ada kejujuran dan alasan yang tepat ya. Look inside yourself, lihat dirimu sendiri ya. Pengalaman yang membuat kamu mempunyai dan memiliki perjalanan di jalan ini. Jangan menghakimi seseorang ya, walaupun kita nggak salah sepenuhnya, tapi jangan menghakimi. Kalaupun kita benar ya, tidak sepenuhnya atau sepenuhnya benar kita ya, jangan menghakimi secara satu pihak. Jadi benar-benar kita harus bisa mengimbangi tentang
alasan kenapa ini terjadi dan berikan alasan yang benar-benar masuk akal. Maskulin, berkacalah pada dirimu sendiri, karena setiap perbuatan itu bisa terjadi karena diri kita pastinya, ya, dan juga dari adanya kesalahan orang tua di masa lalu, kesalahan dari para leluhur ataupun orang-orang sekitar kita, itu memang efek juga, ya. Tapi lebih baik kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita disalahkan atau disakiti oleh orang lain, ya udah, imbangi aja. Imbangi dengan cara jalani hidup aja, ya. Dengan hubunganmu dan pasanganmu itu ya anggap aja seperti teman dulu. Jadi kayak jangan terlalu banyak dendam, jangan terlalu banyak menjelekkan satu sama lain kalau kalian masih bersama, ya. Kalau kalian masih bersama, karena kalau kalian saling menjelekkan, otomatis kehidupannya akan selalu banyak drama, ya. Kehidupan itu adalah sebuah panggung drama, ya. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. Jadi mengimbangkan hubungan itu tidaklah selalu kita harus setuju dengan apa yang diinginkan pasangan kita, ya. Kita juga bisa untuk menolak, tapi penolakannya itu atau apa ya namanya, ya nolak lah gitu ya, kayak ngelawan gitu ya. Bukan, kalau ngelawan kayaknya nggak enak ya Beb, ngomongnya nolak lah, nggak setuju misalnya ya dengan apa yang dia inginkan. Berikan alasannya, ya, berikan alasannya yang terbaik, karena sebuah hubungan yang baik itu adalah saling mengimbangi, saling menerima kritikan, dan saling memaafkan satu sama lain. Kalau yang satunya keras, yang satu lembut, ya. Dan ketika ada suatu masalah, ya jangan saling meninggalkan, ya, tapi saling merangkul, ya. Kehidupan itu penuh dengan tantangan, guys, ya. Kehidupan itu penuh tantangan. Jadi untuk maskulin juga hati-hati dalam berteman. Jangan sampai berlebihan dalam menjalani pertemanan, apalagi dengan lawan jenis, ya. Dan zaman sekarang banyak sekali yang sejenis juga, ya. Jadi usahakan imbangi kehidupanmu dengan Tuhan juga, agar dijauhi dari yang namanya karma buruk, ya, yang namanya ya kalau sesama jenis kan itu di apa namanya, sangat-sangat dibenci oleh Allah dan Tuhan manapun gitu ya. Jadi ya udah, ketika kamu berteman dengan siapapun, lihatlah dirimu sendiri, ya, dan jaga perasaan kamu dengan temanmu dan juga dengan pasanganmu, imbangi. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu maskulin. Jaga diri kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.